Kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada edisi kali ini, kami akan menceritakan beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Pertama, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pendeta Buhairah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busro yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah, yang pada aslinya memiliki nama Jarjis. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Kisah kedua, Perang Fijar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Perang Fijar berusia 15 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam Perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Kisah ketiga, Hilful Fudul. Setelah Perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Jutan at-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut, di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut, bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jutan yang lebih saya cintai dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Penting untuk diketahui, unta merah kala itu adalah harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab. Kisah keempat, kehidupan yang berat. Masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran tersebut. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama, yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula hamba sahayanya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa Maisarah adalah seorang laki-laki. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Ternyata usaha tersebut membuahkan hasil, Rasulullah berhasil menjual semua dagangan tersebut, dan membawa keuntungan yang besar. Demikian beberapa peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah saat beliau remaja hingga dewasa. Untuk kelanjutan ceritanya, bisa saksikan di video berikutnya. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe.